Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 2012321. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dalam beberapa menit ke depan, di sini saya akan membahas tentang pendidikan multikultural, di mana Indonesia itu terkenal dengan keragaman agama, ras, etnis, serta bahasa dan bahkan latar belakang sosial masyarakatnya. Tapi alih-alih itu menjadi hal positif, terkadang keberagaman justru lebih memicu problematika di antara masyarakat. Contohnya diskriminasi antara ras tertentu, seperti ras yang berkulit putih dengan ras yang berkulit hitam. Ada juga isu-isu di masyarakat yang mengolok-olok atau menghina agama lain dengan agama yang lainnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu tadi adalah intermezzo dari saya atau sedikit pembukaan mengenai pendidikan multikultural. Di next video saya akan membahas inti dari pembahasan kita. Yang pertama itu ada konsep pendidikan multikultural, isu-isu terhadap pendidikan multikultural, serta solusi dari kita sebagai calon guru di masa depan. Jadi, konsep umum pendidikan multikultural itu seperti apa sih? Yaitu pendekatan pendidikan yang menghargai perbedaan budaya, agama, suku, ras, dan latar belakang sosial. Apa sih tujuan dari pendidikan multikultural ini? Yaitu untuk menumbuhkan sikap toleransi, menghormati keberagaman, serta mencegah diskriminasi dan prasangka. Pendidikan ini mendorong siswa agar mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk dan saling menghargai satu sama lain. Nah, selain dari konsep umum pendidikan multikultural, ada juga pandangan beberapa ahli mengenai pendidikan multikultural, seperti James Evans. James Evans ini dikenal sebagai salah satu pelopor pendidikan multikultural. Ia menyatakan bahwa pendidikan multikultural ini adalah suatu ide, gerakan reformasi pendidikan, dan proses yang bertujuan untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar siswa dari berbagai latar belakang ras, etnis, dan budaya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Tidak hanya Banks, ada juga Gorski tahun 2000 yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah komitmen terhadap keadilan sosial dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang terpinggirkan melalui pendidikan yang inklusif dan kritis. Gorski mengingatkan bahwa pendidikan multikultural tidak cukup hanya bersifat simbolik, melainkan harus struktural dan transformatif. Nah, seperti yang saya jelaskan pada awal tadi dalam pembukaan, bahwa di Indonesia umumnya keberagaman itu malah menjadi hal-hal yang membawa kenegatifan dalam bermasyarakat, bukan malah menjadi hal-hal yang lebih positif, seperti munculnya isu dalam pendidikan multikultural. Yang pertama itu seperti diskriminasi di sekolah. Misalnya, siswa dari suku minoritas mendapat perlakuan berbeda atau diasingkan oleh teman sekelas maupun guru. Yang kedua itu ketimpangan akses pendidikan. Anak-anak yang dari daerah terpencil atau komunitas adat sulit mendapat fasilitas dan kualitas pendidikan yang sama. Selanjutnya itu juga ada berlaku intoleransi antar agama, yaitu kurangi pemahaman dan rasa hormat terhadap keyakinan yang lain yang bisa memicu konflik di lingkungan sekolah. Ada juga bahasa pengantar yang tidak inklusif, yaitu penggunaan satu bahasa daerah atau nasional tanpa mempertimbangkan keberagaman latar bahasa siswa. Yang terakhir itu ada kurikulum yang kurang mencerminkan keberagaman, yaitu materi yang diajarkan hanya berfokus pada budaya yang dominan dan mengabaikan budaya yang lain. Nah, yang terakhir itu ada solusi-solusi untuk kita calon guru di masa depan yang bertujuan atau yang berupaya untuk lebih peka terhadap pendidikan multikultural. Yang pertama itu adalah meningkatkan pelatihan guru agar memiliki wawasan multikultural dan mampu bersikap adil kepada semua siswa. Karena apa? Di dalam kelas itu tidak hanya satu ragam saja, tapi bermacam-macam ragam, dari gaya belajar, ras, agama mungkin,
Jadi kita tidak boleh terpaku hanya kepada satu orang, kita harus adil dan menyeluruh untuk para siswa. Itulah dari tujuan pelatihan guru tersebut. Nah, yang kedua itu mendorong kegiatan lintas budaya di sekolah seperti pertukaran budaya, diskusi toleransi, atau perayaan hari-hari besar berbagai agama, serta membuka ruang dialog antar siswa untuk membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka. Jadi, interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh guru dan murid baik di luar maupun di dalam kelas itu sangatlah penting. Karena apa? Di situ kita dapat belajar menyikapi perbedaan antara murid satu dan murid-murid yang lainnya. Yang ketiga itu menyediakan akses pendidikan yang merata bagi semua kelompok masyarakat, termasuk di daerah terpencil dan komunitas minoritas. Jadi pemerataan akses pendidikan bukan hanya dilakukan di kota-kota besar, melainkan juga pada daerah terpencil dan komunitas minoritas, supaya mereka tidak merasa terpojokkan atau merasa dibedakan antara orang yang minoritas ataupun orang yang tinggal di daerah dengan orang yang tinggal di kota-kota besar.